Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Cak Yuyung. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Bro? Tentunya baik-baik saja ya Mas Bro. Nah jadi Mas Bro, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa yang dilakukan sebelum memulai usaha ternak bebek pedaging Mas Bro. Karena sebelumnya banyak yang bertanya kepada saya masalah yang dilakukan sebelum memulai usaha ternak bebek. Nah, jadi sekarang saya akan buatkan video sebelum apa yang dilakukan sebelum memulai usaha ternak bebek pedaging. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Bro yang telah subscribe dan setia menonton channel saya. Saya doakan semoga Mas Bro semua diberi kesehatan, lancar, rezeki yang barokah, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mas Bro, bagaimana apa yang dilakukan sebelum memulai usaha ternak bebek pedaging? Sebelum memulai usaha ternak bebek pedaging Mas Bro, paling utama itu Mas Bro harus mencari terlebih dahulu pembeli dan pengepul. Mencari pembeli atau pengepul. Pembeli atau pengepul ini menjadi ujung tombak dalam beternak bebek pedaging Mas Bro. Mencari pembeli atau pengepul itu sangat penting bagi kita nanti ketika kita sudah siap menjual bebek kita. Jadi kita tidak kebingungan nanti di mana menjualnya dan untuk siapa, gitu ya. Karena sebagian dari mereka para peternak bebek itu asal ternak saja Mas Bro. Nanti ketika penjualan, ketika bebek sudah siap dijual, bingung, tidak punya bakul. Karena banyak yang bertanya, bukan banyak sih, sebagian yang bertanya kepada saya, Mas punya bakul, Mas punya pembeli, Mas punya pengepul, Mas tolong bantu keluarkan bebek saya, dan macam-macam lagi pertanyaannya Mas Bro. Sedikit tips dari saya Mas Bro, mencari pembeli atau pengepul yang cenderung bebek seperti apa Mas Bro. Contohnya, jika di kampung Mas Bro, di tempat Mas Bro cenderungnya bebek hibrida, ya Mas Bro ternak bebek hibrida. Contoh Mas Bro di tempatnya Mas Bro, bakulnya atau pembelinya, pengepulnya itu cenderung bebek lokal, ya Mas Bro ternak bebek lokal. Itulah ya, tergantung dari tempatnya Mas Bro masing-masing. Umpamanya di tempat saya ini cenderung bakulnya bebek hibrida, cenderung pembelinya bebek hibrida. Jadi saya harus ternak bebek hibrida, menyesuaikan pembelinya Mas Bro. Gitu ya. Nanti ketika Mas Bro punya bebek lokal, toh ternyata pengepulnya atau pembelinya itu mintanya bebek hibrida, ya tidak sama. Nanti Mas Bro otomatis akan mencari bakul lain, mencari pembeli lain gitu loh. Karena pembeli yang ada, yang sudah Mas Bro punya ini pembeli yang cenderung kepada bebek hibrida. Jadi mencari bakul atau pembeli itu yang paling utama dalam sebelum memulai usaha ternak bebek. Mencari dulu bakulnya ya. Nah itu yang pertama, mencari bakulnya terlebih dahulu Mas Bro. Terus yang kedua, mencari ilmunya. Jadi jangan asal ternak ya. Ternak bebek itu juga harus punya ilmu. Ternak bebek pedaging tanpa mengetahui ilmunya itu namanya ternak ngawur. Nanti ujung-ujungnya dia selalu rugi dan akhirnya gulung tikar Mas Bro. Karena ilmunya tidak punya, cara menangani bebek ini tidak tahu, akhirnya dia selalu rugi. Nah, jika selalu rugi, otomatis dia akan gulung tikar, bangkrut, tuh ya.
bolehlah rugi, tapi jangan selalu rugi. Kalau selalu rugi, itu namanya keterlaluan gitu ya. Kalau namanya usaha pasti ada resiko ruginya, Mas Bro, ya. Namanya usaha sendiri pasti punya resiko rugi. Nah, cari dulu ilmunya baru beternak bebek. Jangan dibalik, Mas Bro. Jangan beternak dulu baru cari ilmunya. Susah sendiri nanti, Mas Bro. Apalagi kalau bebeknya ada yang mati 1, 2, 3, 4, 5, tambah bingung nanti, tambah repot. Toh ini mau diapain gitu loh, mau diapain tak tahu. Nah, nanti kalau Mas Bro punya ilmunya enak. DOD yang baru datang itu diapakan enaknya, udah tahu kan. Nah, cara menekan kematian itu bagaimana, udah tahu enak. Bebek yang pilek itu dikasih obat apa, udah tahu enak. Bebek yang lumpuh itu dikasih apa supaya sembuh, udah tahu ilmunya, ya tinggal jalankan, tidak bingung. Nah, kalau belum punya ilmunya bingung, Mas Bro, pasti bingung gitu loh. Jadi kalau ingin mau usaha ternak bebek, jangan ngawur, cari dulu ilmunya gitu loh. Semua usaha pasti ada caranya. Nah, yang pertama tadi pengepul atau pembeli, yang kedua ilmunya, yang ketiga itu modalnya, Mas Bro. Jadi sebelum memulai usaha ternak bebek, modal juga harus ada. Tanpa modal tidak bisa buat ternak bebek, tidak bisa buat usaha ternak bebek. Nah, kebetulan di sini saya peternak bebek sistem insentif, jadi memang membutuhkan cukup banyak biaya jika dibandingkan dengan peternak bebek sistem semi insentif atau sistem angon. Per 300 ekornya itu menghabiskan modal minimal 5 juta jika harga pakan turun ya. Nah, jika harga pakan naik, kisaran minimal siapkan modal 7 juta sudah ya jika pakan naik. Nah, jika nanti Mas Bro punya modal yang cukup banyak umpamanya, nah Mas Bro bisa menambahkan lagi bebeknya yang awalnya tadi 300 ekor punya modal banyak, hanya bisa sampai bisa ternak 600 ekor. 600 ekor untuk modalnya ini minimal kalau harga turun itu 10 juta. Kalau harga naik itu minimal kisaran siapkan dana 12 juta sudah ya jika harga pakan naik. Ini bicara sistem insentif ya, karena saya ini ternak bebek dengan sistem insentif. Itu modalnya tadi kisaran harganya, melihat pakan yang sekarang ini banyak yang melonjak, Mas Bro, banyak yang naik. Dari katul di sini kemarin saya tanya, katul itu per kilonya 4.600. Kurang tahu kalau di tempat Mas Bro. Melonjak juga harga konsentrat dan full. Ya bismillah saja Mas Bro. Nanti ketika panen ya Mas, semoga masih diberi untung lah. Bismillah saja ya. Oke, itu yang ketiga Mas Bro. Yang ketiga modal. Terus yang terakhir menyiapkan lahan atau kandang Mas Bro. Jadi Mas Bro siapkan kandangnya. Ya kandangnya Mas Bro tidak usah mewah-mewah, tidak usah bagus. Jika Mas Bro punya modal yang minim, yang penting kandang itu Mas Bro tidak kepanasan. Yang penting bebek itu tidak kepanasan atau tidak basah kuyup, tidak kedinginan nanti ketika hujan.
nanti ketika hujan bocor kan basah kuyup, ini akan bau kemana-mana ya. Entah pakai apa Mas Bro, terserah. Bisa pakai terpal atapnya, terpal, bisa pakai talang, terserah, menyesuaikan dengan kondisi modal Mas Bro masing-masing. Nah, kemarin saya buat kandang itu kandang dari bambu dan talang karet, itu sederhana sekali ya, dari talang karet. Jika Mas Bro belum melihat kandangnya, silahkan cek video saya sebelumnya. Itu buat kandang 1000 ekor, kandang full bambu kan, memakai talang karet. Nah, nanti ketika Mas Bro punya modal yang cukup banyak, nah bisa renovasi tuh kandangnya ya, bisa diperbagus lagi kualitas kandangnya. Kandang yang berkualitas itu sangat menghasilkan ternak yang unggul Mas Bro. Jadi juga berpengaruh kandangnya ya. Jika kandangnya berkualitas maka akan menghasilkan ternak yang unggul. Nah, bicara soal kandang, di sini saya berternak dengan kandang sistem kering Mas Bro. Kandang bebek pedaging sistem kering sangat diminimalisir dalam penggunaan air. Air hanya digunakan untuk minum secukupnya. Sebenarnya bisa saja dalam pemeliharaan bebek pedaging ada kolam di dalamnya, namun hasilnya nanti akan kurang maksimal Mas Bro, dikarenakan energi bebek itu akan terbuang untuk bermain-main atau tidak menjadi daging. Nah, jika Mas Bro ingin ternak bebek tanpa bau, kandang sistem kering itulah solusinya. Oke Mas Bro, begitu saja informasi kali ini dari saya. Jika informasinya bermanfaat bagi Mas Bro dan menghibur, silahkan Mas Bro subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa Mas Bro centang loncengnya supaya Mas Bro tidak ketinggalan update-update terbaru dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.